Bab 1320, tak terputus dan gelap selamanya. Di bawah bimbingan Zoha, Sander Ye tiba di sebuah perpustakaan kuno. Penampakan perpustakaan ini sederhana dan hikmat. Perpustakaan ini terletak di hutan kuno yang tenang dan dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang rimbun. Di bawah beberapa pohon tua, ada banyak orang yang duduk dan membaca dengan tenang. Zoha membawa Sander Ye ke aula perpustakaan. Tidak ada seorang pun yang menjaganya. Zoha membuka pintu aula dan masuk. Aroma buku langsung tercium di wajahnya. Ada rak-rak buku yang tertata rapi di seluruh aula, dan rak-rak itu dipenuhi dengan buku-buku kuno. Ada cukup banyak orang di aula, tetapi mereka semua membaca dengan tenang. Zoha menoleh ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, ada banyak jenis buku kuno seperti ini. Buku seperti apa yang ingin dibaca oleh putra suci? Sander Ye berkata, lihat semuanya. Zoha tersenyum dan berkata, putra suci, apakah kamu ingin memahami seluruh peradaban dunia seberang? Sander Ye mengangguk, ya. Dia sangat penasaran dengan peradaban dunia seberang, terutama perahu seberang yang legendaris. Benda ini mampu mengalahkan pemilik Penatao dan bahkan mengasingkan pemilik Penatao. Hal ini membuatnya merasa luar biasa. Pada saat ini, Zoha tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno tebal muncul di tangannya. Dia menyerahkan buku kuno itu kepada Sander Ye. Buku ini dapat membuat putra suci memahami seluruh sejarah peradaban seberang dengan cepat. Sander Ye sedikit penasaran, apa ini? Zoha berkata, kronik peradaban pantai seberang. Sander Ye mengangguk, oke. Zoha tersenyum dan berkata, putra suci, luangkan waktumu untuk membacanya. Jika kamu membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk menghubungiku. Sander Ye mengangguk, baiklah, lanjutkan saja tugasmu. Zoha membungkuk sedikit dan kemudian memasuki pagoda kecil. Sander Ye duduk dan menyapu indera spiritualnya. Dalam sekejap, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke lautan kesadarannya. Peradaban seberang. Dahulu kala, belahan dunia seberang hanyalah dunia primitif yang sangat biasa. Periode ini juga disebut periode peradaban primitif. Selama periode ini, rentang hidup orang-orang di dunia seberang kurang dari 100 tahun. Mereka harus bertarung melawan semua jenis monster yang kuat dan menghadapi semua jenis bencana alam. Dapat dikatakan bahwa lingkungan tempat tinggal sangat keras. Hingga suatu hari, sebuah perahu kecil datang ke dunia ini dan menjatuhkan sutra dari pantai sebelah. Sejak saat itu, seluruh peradaban pantai sebelah resmi memasuki tahap peradaban biara. Kurang dari 100 tahun setelah memasuki peradaban monastik, orang suci sejati pertama muncul di dunia ini. Orang suci sejati yang asli. Orang suci sejati yang asli ini bukan hanya orang suci sejati pertama di seluruh peradaban seberang, tetapi juga orang yang membutuhkan waktu tersingkat untuk menjadi orang suci sejati. Di bawah kepemimpinan orang suci sejati yang asli ini, dunia seberang langsung memasuki periode perkembangan yang pesat. Ada semakin banyak orang suci sejati di dunia seberang. Pada puncaknya, ada ribuan orang suci sejati di seluruh dunia seberang. Jadi, semua orang mulai menaklukkan langit berbintang dan alam semesta dengan menaklukkan daratan. Tetapi kemudian, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, orang suci sejati yang asli dan orang suci sejati di era itu tiba-tiba menghilang. Dengan lenyapnya para orang suci sejati ini, peradaban seni bela diri di dunia seberang tiba-tiba memasuki masa kemunduran, dan tidak ada orang suci sejati yang muncul selama puluhan ribu tahun. Sampai waktu yang sangat lama kemudian, perahu suci itu turun lagi, dan dengan bantuan perahu suci itu, seorang orang suci sejati baru muncul di peradaban seberang.
Seluruh peradaban seberang mengalami dua masa paling berbahaya. Salah satunya adalah invasi bintang yang terjadi 100.000 tahun yang lalu. Selama periode itu, peradaban seberang menghadapi invasi bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh dunia seberang hampir runtuh. Untungnya, dengan bantuan perahu suci dan beberapa orang suci sejati saat itu, peradaban seberang mengatasi kesulitan tersebut. Tetapi, hal ini juga menghantam dunia seberang dengan keras. Baru setelah puluhan ribu tahun kemudian dunia seberang berangsur-angsur pulih. Bahaya terakhir adalah munculnya pemilik Penatao. Invasi sesat. Di bawah pimpinan pemilik Penatao, seluruh peradaban dunia seberang hampir tumbang. Pada akhirnya, dia selamat dari bencana ini dengan bantuan perahu suci dan sekelompok orang suci sejati saat itu. Tetapi, dunia seberang juga rusak parah. Bagaimanapun, beberapa orang suci sejati tewas. Bintang-bintang berjatuhan. Sander Ye mengerutkan kening. Dia ingin mempelajari lebih lanjut tentang bencana yang terjadi saat itu. Tetapi, buku kuno ini tidak mencatat bencana secara rinci, hanya beberapa kata. Tetapi, invasi pemilik Penatao dicatat dengan sangat rinci. Selain itu, dia juga sangat penasaran dengan hilangnya kelompok pertama orang suci sejati secara tiba-tiba, tetapi tidak ada catatan mengenai hal ini. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Nona Zoha." Setelah beberapa saat, Zoha muncul di tempat kejadian. Sander Ye menatap Zoha dan tersenyum, "Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu." Zoha mengangguk, "Putra suci, silakan bicara." Sander Ye berkata, "Kelompok orang suci sejati saat itu." Saat berbicara, dia menceritakan dua hal yang membuatnya penasaran. Setelah mendengarkan perkataan Sander Ye, Zoha menggelengkan kepalanya pelan. "Putra suci, dari dua hal yang kamu sebutkan, aku hanya tahu sedikit tentang yang kedua. Sedangkan untuk yang pertama, bukan hanya aku, bahkan guruku pun tidak tahu." Sander Ye, "Kenapa?" Zoha berkata dengan suara yang dalam. Setelah menghilangnya orang suci sejati yang asli dan kelompok guru orang suci sejati itu, seluruh peradaban seberang memasuki periode kemunduran. Ada sangat sedikit catatan sejarah tentang periode itu, terutama periode ketika orang suci sejati menghilang. Bahkan lebih sedikit lagi catatannya. Sander Ye sedikit mengernyit, seseorang sengaja menyembunyikannya. Zoha mengangguk, "Ya." Sander Ye, "Apakah pemimpin tahu lebih banyak?" Zoha berpikir sejenak, lalu berkata, "Sebagai pemimpin, dia pasti tahu lebih banyak, tapi aku tidak yakin apakah dia akan memberitahumu. Lagi pula, kamu cukup misterius." Saat dia berbicara, senyum muncul di bibirnya. Sander Ye tentu saja mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Dia tersenyum dan berkata, "Katakan padaku hal kedua." Zoha mengangguk, ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih serius. "Hal kedua adalah bencana." Mengenai bencana itu, hanya ada satu catatan dalam buku sejarah pihak lain saat itu, bintang-bintang turun, dan itu berlangsung selama 100 tahun, dan tidak ada matahari sama sekali. Sander Ye agak tercengang. Jatuhnya bintang itu berlangsung selama 100 tahun. Zoha mengangguk, "Ya, seabad." Sander Ye agak terkejut, apakah ini bencana alam atau bencana buatan manusia? Zoha menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Yang ku tahu hanya bahwa setelah bencana itu, peta dunia seberang menyusut hampir setengahnya. Dan di reruntuhan seberang, ada kelompok kuburan misterius. Jumlahnya lebih dari 100, dan tidak ada satupun yang punya nama. Konon, mereka adalah para leluhur yang meninggal untuk melindungi dunia seberang." Sander Ye terdiam. Zoha melanjutkan, "Untungnya, bencana itu akhirnya teratasi, dan sejak saat itu,
dunia seberang kita mulai dengan gila-gilaan membudidayakan orang-orang kuat. Dan tepat ketika orang suci sejati kita bertambah jumlahnya, pemilik pena Dao Agung datang lagi. Sambil berbicara, dia melirik ke arah Sander Ye. Kudengar putra suci mengenal pemilik pena Tao. Sander Ye mengangguk, ya. Zoha terus bertanya, apakah kamu mengenalnya? Sander Ye berkata, kami bertemu beberapa kali. Zoha ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, bagaimana dengan orang ini? Sander Ye berkata dengan tenang, dia bukan orang baik. Kamu seharusnya tidak memanggilnya orang sesat, tapi alien. Zoha meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye melihat sekeliling dan bertanya, apakah ada buku tentang kultivasi di sini? Dia ingin mempelajari lebih lanjut tentang metode kultivasi di dunia ini untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa dipelajarinya, khususnya ilmu pedang. Ilmu pedang yang diajarkan tetua di rumahnya terlalu jauh darinya dan dia tidak punya cara untuk mempelajarinya. Orang-orang itu tidak akan menggunakan pedang kedua mereka saat mereka membunuh seseorang. Bagaimana cara belajarnya? Zoha berkata, ya, ada beberapa, tetapi yang terbaik tidak ada di sini, melainkan di lantai atas. Sander Ye mendongak dan bertanya, bisakah aku naik? Zoha berkedip dan berkata, aku tidak tahu. Sander Ye berkata, kalau begitu mari kita coba naik. Zoha berkata, baiklah. Keduanya berjalan ke atas, dan ketika mereka sampai di pintu masuk, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba menghalangi mereka. Zoha menatap Sander Ye tanpa daya. Sander Ye mengangguk, ayo pergi. Keduanya hendak turun ke bawah, tetapi pada saat itu, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan mereka. Lelaki tua itu mengenakan jubah abu-abu, sedikit bungkuk, dan memegang buku kuno yang tebal di tangannya. Ketika Zoha melihat orang itu datang, dia membungkuk sedikit dan berkata, Paman Guru. Orang di depannya juga seorang pendeta agung, bernama Siyu. Dia setingkat dengan gurunya, Soyu, dan diajari oleh guru yang sama dengan Soyu. Dia juga memiliki status yang sangat tinggi di gereja suci seberang, tetapi dia relatif rendah hati dan tidak suka berurusan dengan orang lain. Dia tinggal di perpustakaan ini setiap hari. Siyu melirik mereka berdua dan berkata, masuk. Setelah berkata demikian, dia berjalan menuju pintu masuk, dan penghalang tak terlihat itu tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Di lantai kedua terdapat lemari kecil dengan rak buku yang tidak banyak, hanya sekitar 10. Setelah Sander Ye dan Zoha masuk, mereka berdua melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sander Ye menoleh ke arah Zoha, kamu belum pernah ke sini. Zoha tersenyum dan berkata, dahulu kala, aku pernah datang ke sini. Tempat ini bukan tempat untuk masuk sembarangan. Membawa buku kuno apapun ke sini dapat menyebabkan gempa bumi besar di dunia seberang. Sander Ye berjalan ke salah satu rak buku. Dia hendak mengulurkan tangan untuk mengambil sebuah buku kuno, tetapi dia seperti teringat sesuatu. Dia berhenti dan menoleh untuk melihat Siyu yang tidak jauh darinya. Siyu meliriknya dan berkata, lihat saja apapun yang kamu inginkan. Sander Ye tersenyum dan berkata, terima kasih. Sambil berbicara, dia mengambil sebuah buku kuno di depannya, membukanya, dan sederet karakter kuno muncul di hadapannya, tinju suci pantai seberang. Wow! Pada saat ini, Zoha tiba-tiba datang dan berkata dengan kaget, ini adalah tinju suci dari pantai seberang yang diciptakan oleh orang suci Tiago yang merupakan master tinju saat itu. Sander Ye menatap Zoha yang terkejut di sampingnya, orang suci Tiago. Zoha mengangguk, ya, orang suci sejati ini tak tertandingi dalam keterampilan tinju dan sangat kuat. Saat dia berbicara, matanya penuh rasa hormat dan kagum. Di dunia seberang,
Mereka yang bisa menjadi orang suci sejati pastilah para jenius sepanjang masa. Sander Ye membuka buku tinju suci pantai seberang, dan setelah membacanya sebentar, dia juga sedikit terkejut. Tinju suci pantai seberang sangat kuat dan ganas, juga sangat mendominasi dan tak tertandingi. Begitu digunakan dalam pertarungan sebenarnya, kekuatan tinjunya tidak terbatas dan cukup untuk menghancurkan segalanya. Tapi itu tidak cocok untuknya. Sander Ye menoleh dan menatap Siyu yang tidak jauh darinya. "Senior, apakah ada yang berhubungan dengan ilmu pedang?" Siyu menatapnya dan berkata, "Ya, tapi mungkin tidak cocok untukmu." Sander Ye bingung, "Kenapa?" Siyu berkata dengan tenang, "Aku khawatir kamu tidak layak untuk belajar." Sander Ye tercengang. Bersambung.